Ini yang saya persoalkan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. silakan. Bagaimana supaya kita jangan sombong rohani? Itu dia. Sebab pengalaman saya, kalau saya sudah rajin berdoa, bersaat teduh, terkadang saya merasa diri ini lebih baik dari orang. Makanya saya juga tidak mau perasaan itu muncul. Mohon penjelasan. Bagaimana supaya kita jangan sombong rohani? Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Karena memang untuk persoalan ini dibutuh kehati-hatian ya. Kalau kita bicara, berkhotbah, melayani, memang harus hati-hati. Karena kalau sudah sombong, biasanya kita bisa dipermalukan. Kita diizinkan oleh Allah, kita dipermalukan oleh dunia. Kalau mulai sombong rohani. Mungkin kita semua pernah mengalami. Saya pernah alami. Ini tidak usah kasih contoh di orang terus. Sekali-sekali saya. Bahkan saya sering sekali mencontohkan pengalaman-pengalaman keliru, kegagalan yang pernah saya alami. Saya selepas sekolah teologi ya. Waduh, ini saya jujur, goyangannya mulai lain gitu lah. Gayanya kayak sudah mulai, ini sekolah teologi nih, sarjana teologi sudah diwisuda kan. Jadi pulanglah saya dari Jakarta ke Kupang ini. Sampai di Kupang ini dalam satu kesempatan saya didatangi oleh seseorang. Dia dalam keadaan mabuk alkohol. Tapi anehnya orang ini kalau sudah mabuk bawaannya mau bahas Alkitab gitu loh. Pengennya ngomong-ngomong firman. Jadi saya pun antara suka tidak suka, rela tidak rela gitu loh. Agak sedikit sombong juga. Lalu dia uji saya. Waktu itu ini peristiwa kapan nih? 2006 saya wisuda. Ya ini kayak 2007, 2008 gitu ya. Jadi berapa tahun lalu tuh, sudah cukup lama ya. Jadi saya ditanyai oleh dia. Menurut Pak Pendeta, kitab apa yang paling pendek di Alkitab? Saya dengan beraninya saya bilang, ya Yudas lah. Surat Yudas itu paling pendek. Karena saya ingat, Yudas kan cuma 25 ayat. Satu pasal 25 ayat. Dia bilang, salah Pak. Oh baja. Saya bilang, Bapak ngerti apa? Saya ini sekolah teologi ya. Saya ini sarjana teologi ya. Wah Bapak nih Yudas. Oh baja. Dia kan dalam keadaan mabok. Saya juga tidak pegang Alkitab. Kita bertengkar di situ. Wah saya sudah suara tinggi aja. Karena orang ini, dia jujur sini saya bilang ya. Ini intel polisi. Dia intel polisi. Jadi, tapi kelihatan beliau sudah pensiun atau sudah mengundurkan diri, saya tidak tahu. Ya, dia oknum intel polisi, cukup terkenal di Kupang. Ya, seorang penulis. Saya bilang, oh salah, kakak salah. Aduh, pokoknya saya. Tapi setelah dia pulang, saya masuk, saudara. Saya masuk tuh, saya periksa Alkitab. Ternyata betul, saudara, Obaja lebih pendek. Obaja itu kalau tidak salah cuma 21 ayat ya. Kitab Obaja itu. Aduh itu tuh saya malu setengah mati saudara-saudara. Saya malu sama Tuhan. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan minta ampun, beta sombong Tuhan. Beta bilang Yudas, dia bilang Obaja, beta bilang kau salah. Dia bilang adik yang salah. Oh adik sudah STH ya? Iya, kenapa? Saya sudah STH. Iya, coba adik coba cek kembali. Oh tidak, saya belajar ini kok. Ya ternyata saya salah. Nah Anda lihat nih kalau sombong nih memang jatuh saudara. Kita sombong ini tidak kenal bilang sudah bertobat, tidak bertobat. Semua manusia bisa sombong. Makanya kekasih-kekasih Allah. Kenapa waktu Paulus tulis kepada Timotius syarat menjadi penilik jemaat. Paulus bilang pilih siapa saja. Tapi lihat kalau orangnya sombong lebih baik jangan. Dan biasanya yang paling sombong itu yang baru-baru bertobat. Saudara ingat ini.
Yang baru bertobat, baru ikut persekutuan doa 2-3 kali, baru tahu 3-4 ayat. Waduh, ini goyangannya, sombongnya minta ampun. Makanya Paulus bilang, ingat kalau pilih orang hati-hati. Kalau yang baru bertobat jangan ya. Ada banyak hal yang Paulus ingatkan. Salah satunya itu, saya baca dulu. 1 Timotius 3 mulai ayat 1 saja supaya saudara lihat ya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Melayani Tuhan itu memang terlalu indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, ya. Suami dari satu istri, tidak bisa poligami atau poliandri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, ya. Tidak pakaiannya mini-mini. Makanya saya bingung, ada pendeta yang biarkan istrinya pakai rok pendek ya, baju mau terbuka, rasa-rasa ini kancing semua mau buka saja. Lu mau apa? Mau umpan beruang makan lu kak? Ya, sopan, suka memberi tumpangan, sopan, harus sopan. Ada orang yang sekarang mulai omong dosa tuh dia perhalus. Ini bukan dosa, hanya tidak beretika. Makanya pendeta mulai bertato apa segala macam. Nah saya harus ngomong ya, Bapak Ibu yang orang tuanya, anak-anak di Kupang, lihat kalau pergi ke gereja, ada pendeta membiarkan saja anak-anak bertato. Saya suruh minta mohon dalam nama Yesus, larang anak-anak Anda ke gereja model begitu. Itu gereja bahaya tuh. Membiarkan orang-orang bertato, tidak pikir masa depan orang. Bagaimana dia mau tes kerjaan nanti. Bagaimana dia mau melamar kerja masa depannya. Kalau syaratnya tidak boleh bertato bagaimana. Tapi karena lihat ada rohaniawan yang seperti memberi sinyal atau melakukan pembiaran. Bahkan sekarang lagi musim pendeta-pendeta bertato. Jadi saya bingung, ini orang-orang tidak sopan sekali. Apalagi budaya Indonesia atau budaya ketimuran. Itu tidak dibenarkan kekasih Allah. Maka saya mohon orang-orang tua, tanya anak Anda gereja di mana. Kalau gereja yang aneh-aneh, suruh jangan pergi ke situ. Bahaya tuh. Bahaya bagi moralitas mereka dan masa depan mereka. Ditambah lagi secara alkitabiah. Ya kalau orang mantan tato-tato lalu dia bertobat, ya saya pikir tidak usah hapus pun, tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun proses tato itu menyakiti diri. Anda bayangkan saja, ini saya ngomong sekalian saja ya. Karena saya ingat saya singgung sekalian. Anda bayangkan kalau tembok kantor gubernur dicat begitu bagus, lalu ada orang-orang pergi piloks dia tulis di situ. Seperti saya dulu suka tulis nama saya di tembok, Mel OPR. Itu orang marah, itu tembok orang kok. Tembok saja yang sudah dicat bersih-bersih, tidak boleh kau cat tulis namamu pakai piloks lah, pakai ini. Apalagi tubuhmu yang telah dibayar oleh darah Yesus, engkau coret-coret, jelas itu dosa. Saya harus ngomong ini ya. Jadi tolong Bapak Ibu, saya ingatkan itu. Saya tidak peduli orang, siapapun. Sekarang sudah Tuhan sudah mau datang, kita lebih jaga perasaan Tuhan Allah daripada perasaan manusia. Kalau ada saudara yang begitu, larang anak-anak Anda jangan pergi gereja di situ. Berbahaya buat masa depan dan karakter anak-anak Anda, cucu Anda. Jangan, larang dia. Cari firman Allah yang sungguh-sungguh. Ya, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. Nah ini pendeta yang pemabok semua harus bertobat ini. Termasuk perokok, itu harus tidak sopan itu. Pendeta berturun mimbar langsung hela rokok, kaspono di mimbar. Orang pikir itu mimbar bab tua su taangkan naik, padahal dia asap rokok sendiri. Ya, bukan pemarah, melainkan peramah. Kalau marah pun marah kudus, marah yang sembarang-sembarang. Pulang pelayanan pukul istri sampai mandi darah. Ini pendeta senu berat. Ada juga istri pukul suami sampai mata sebelah kanan tuh bengkak. Padahal sudah mau jatuh khotbah, jemaat tanya, Farban kenapa? Ini tatoki di tiang. Padahal bini pukul lempar di anak cobek. Nah saudara-saudara, ini bini-bini begini memang perlu dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendamai, bukan hamba uang ya. Motivasi bukan khotbah cari uang. Hamba Tuhan itu prinsip jelas, uang nanti Tuhan cukupkan, jangan motivasi cari uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu dia. Sebab kenapa dia mesti jadi kepala keluarga yang baik? Dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Istrinya tidak segan kepada dia, anak-anak juga tidak segan kepada dia, tapi mau pimpin jemaat. Saya pikir ada yang masalah di sini. Dan buat Anda, anak-anak, tolong dulu. Mungkin orang tua Anda nih karakternya lain.
Dia sudah tegur Anda dengan lembut, Anda jangan jadi kurang ajar. Berapa banyak tuh anak pendeta peminum, pemabuk, padahal bapaknya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tolong dulu saudara, dukung orang tua Anda, please, tolong. Saya nih tahu beberapa kasus pendetanya semangat dipakai Allah, anak-anaknya kok tidak mendukung sama sekali. Tolong dong. Ingat Tuhan Allah, ingat papa dan mamamu yang berkorban melayani Tuhan tuh. Anak muda, tolong dulu. Saya mohon nih sebagai saudara. Mungkin Anda sebagian, mungkin teman saya dari kecil. Dan orang tuamu pendeta, saya dengan penuh ketulusan saya sampaikan ini. Bertobat kau, dukung pelayanan orang tuamu. Jangan jadi setan dalam wilayah pelayanan papa dan mamamu. Ya. Lalu ayatnya yang ke-6. Ini yang saya persoalkan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, saya bilang kan, orang-orang yang baru bertobat itu paling sombong. Makanya kalau orang yang dapat kepercayaan tiba-tiba, itu saya lihat itu mulai makan puji, sombong, omong tinggi, akhirnya tumbang. Nah, makanya kenapa di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 itu ayat jelas loh, suruh kita hati-hati sesuai pertanyaan saat ini ya. Dikatakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ulang ya, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Dari saya ya. Yang pertama, saudara, tiap kali mau lakukan pelayanan atau mau keluar rumah, berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Ya, saya yakin salah satu manifestasi kerja Roh Kudus kita rendah hati. Itu yang pertama, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua sudah pasti rajin baca Alkitab. Karena saudara tahu fungsi firman Allah itu menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi firman Allah itu membersihkan kita. Kalau masih ada sombong-sombong, mungkin dari 30% turun 15%, 10, 5, dan Tuhan bisa kasih hilang itu, kita menjadi rendah hati. Ya. Ya, yang berikut bahwa kalau saudara sudah selesai pelayanan, sudah selesai melayani Tuhan, Anda harus berdoa lagi seperti yang Yesus ajarkan. Di mana? Injil Lukas. Lukas pasal 17 ya. Ayatnya yang ke-10 Tuhan Yesus bilang begini, ajar kita begini, supaya jangan sombong kita. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, jadi kalau kita melakukan bilang, saya hanya hamba tidak berguna. Jangan sombong. Omong ini di hadapan Allah. Sehingga Tuhan terus bentuk kita. Memang ada yang protes saya, berkata, Pak Pendeta, kita kan sudah disebut sahabat. Kenapa Pak Pendeta bilang kita hamba lagi? Bukan saya yang bilang, Tuhan Allah yang bilang. Lu sembarang saja. Mana ada saya yang bilang? Saya pakai dasar ayat kok. Tapi kalau kau bilang, Tuhan Yesus bilang kita sekarang ini sudah sahabat, bukan hamba lagi. Mungkin yang Anda maksudkan itu di ayat Matius berapa ya? Yohanes 15 ayat 14 ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Itu ya Anda maksudkan. Nah, ini yang saya perlu bilang. Baca Alkitab itu lengkap. Belajar baca Alkitab baik-baik. Betul, di situ dia bilang kamu bukan hamba lagi. Tapi itu bukan berarti istilah hambanya hilang. Buktinya di ayat 20 dia masih munculkan lagi. Ya, dari nats tersebut. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seterusnya. Berarti sahabat bicara kedekatan, hamba bicara kerendahan hati. Dan yang terakhir, solusi terakhir. Anda cari komunitas yang benar. Komunitas yang rendah hati. Jangan sombong-sombong. Merasa pendetanya paling pintar. Semua dia mau ajak debat. Semua ujung-ujung Tuhan tegur, hilang kira semua. Saya lihat ada orang yang begitu.
membanggakan pendetanya. Pendetanya bikin salah, orang serang pendetanya, pengikutnya silent semua, hilang. Makanya jangan sombong rohani. Jangan baru tahu 1-2 ayat sombong mau debat, mau serang orang kiri kanan. Lakukanlah debat secara alkitabiah. Bukan promosi, bukan anggap diri lebih hebat, tapi demi kepentingan Injil dan demi kepentingan jiwa-jiwa boleh. Makanya saya paling larang jemaat Tuhan di wilayah pelayanan saya puji-puji saya. Saya tidak mau dalam nama Yesus. Ya, kita cuma hamba. God bless you all.